Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat pagi ya. Hari ini cuaca seger, guys. Habis hujan ya, jadi masih seger pagi ini ya. Kita akan tengok Gunung Kong JR vs Betina Bahorok ya. Ini anakannya. Nah, sudah saya ambunin dari pagi, guys. Seger dia. Nah, udah beranjak dewasa. Kita review di sini ya. Dari mulai trotol dulu sampai dia pindah ke bulu dewasa. Tapi ekornya ini ya, teman-teman ya, enggak bisa panjang ya. Paling sekitar 17-an, tapi dia lengkung ya ekornya ya. Nah, itu masih ada bulu bawaan trotolnya yang belum copot, tapi enggak apa-apa. Nah, posisinya burung udah semi gacor. Semi gacor itu kalau kita gerak dia nggak mau bunyi, tapi kalau kita tenang pas posisi di dekat burung dia bunyi ya. Soalnya burung ini ndak jinak, cumbu dia ya. Oke. Tapi ndak apa-apa ya, belum begitu gacor 100%, tapi birahinya dan emosinya udah keluar dia. Ndak apa-apa, tumbuh bagus malah ya. Nah, ini posisi di bulu dewasa ya. Nah, itu ini posisi Gunung Kong JR vs Betina Bahorok ya. Ini anakannya saya kasih nama Sun Gokong ya, gitu ya teman-teman. Pagi ini habis makan jangkrik, saya kasih kroto, guys ya. Dia masih sarapan kroto ya, masih sarapan kroto dia. Nah, tuh dari kita bisa lihat dari ujung paruh sampai ekor. Nah, itu wujud dari gedenya si Gunung Kong JR vs Betina Bahorok ya. Leher besar, kepala cepak sampai punggung ya. Nah, itu ya. Ring onta punyanya Pak Kaji Nepil ya. Nah, ini dulu pada waktu kecilnya ini bulunya morat-marit ya. Saya kira nggak bisa ini tumbuh mulus, tapi kenyataannya seperti ini ya, guys ya. Mulus, nah, maksimal dia. Cuman masih ada satu helai bulu, satu helai bulu sayap yang belum copot, sama satu helai bulu ekor yang belum lepas juga, itu yang bagian bawah ya. Nah, ekor lengkung ya, guys ya. Nah, ini ya, tapi nggak panjang dia. Body big, gemuk dia. Kita belum setting macam-macam, paling sudah kita terapi embun pagi, mandi karambanya udah enak juga ya. Nah, dulu susah masuk karambanya, kita latih tiap hari, alhamdulillah begitu lihat pintu karamba langsung dia masuk ya. Tapi belum kita umbar juga, jemur sudah 1 minggu ini sudah kita jemur maksimal 1 jaman, kuat ya pakai jemurnya. Dia masih, kalau kena sinar matahari dia mengembangkan bulu sayapnya ya, mengembang itu ya, untuk dia berjemur itu lama dia. Nah, begitu udah selesai kita angkat ya dari penjemuran ya. Oke, ini dia bodi dari Gunung Kong JR ya.
makan krotonya lahap ya, tidak apa-apa, kita bentuk posturnya dulu. Nah, masalah gacor belakangan lah ya kalau untuk kita ya. Suara, kalau suara udah pecah dia nggak pelo ya. Kalau dia ngeluarkan isian cenderung lagunya udah tuntas. Dari kenari, serindit, was tembak, terus apa, tengkek buto yang ngekek itu, tapi yang dibawain sama masteran parkit ya. Parkit di rumah itu ada 2, satu ngekeknya lopet, yang satunya tengkek buto kasaran ya. Nah, dia udah fasih untuk mengeluarkan isiannya, dia nggak pelo. Nah ini, tapi kita nggak bisa ngesut ini ya apa, pada waktu dia bunyi, tapi tidak masalah. Ini nanti semoga habis sarapan dia mau bunyi, nanti kita shotkan ya. Nah, untuk settingannya ini sudah saya pakemkan di jangkrik 7 pagi sore ya, 77 ya. Nah itu suaranya parkit itu guys. Nah, oke, Kong JR kita mandikan ya teman-teman ya. Kita mandikan, kita lihat dia waktu masuk ke karamba ya, enak atau enggak. Oke, itu ya Cak ya, dia langsung masuk. Nah, prosesnya dulu memang cukup lama, hampir 1 bulan dia baru enak. Cuman memang kita latih tiap hari ya. Nah, sampai dulu paruhnya itu di atas paruh yang bagian atas itu pada rusak ya, tapi tidak masalah. Sekarang udah enak dia mandinya, apa, masuk karambanya tidak terlalu susah ya. Tuh pastol itu yang penting kita latih dia mandi dulu. Jangan kita buat gacor dulu tapi tidak mau mandi, tapi kita mandikan dulu, karena semua kunci burung ada di mandi ya, gitu ya. Ada yang mandi di cepuk, dia sering koncer, cuman kelihatannya kok sayang ya kalau kita mandikan dia di cepuk, karena memang air juga kita harus ngejaga jok. Sangkar juga cenderung nanti cepat rusak ya kalau kena air. Jadi kita harus sebisa mungkin melatih dia masuk ke karamba ya teman-teman ya. Ini Gunung Kong JR vs betina bahorok dari penangkarannya Pak Haji Nebil ya. Oke, nah ini dia. Nah, mungkin teman-teman biasanya kalau udah umur segini itu tangannya udah pada gatel ya, udah pengen nyoba ya, udah pengen nyoba burungnya, karena kondisi bulu memang sudah rapi, udah ini ya, udah sempurna ya kalau dikatakan seperti itu ya. Nah, biasanya teman-teman itu terlalu buru-buru untuk membawa dia di lapangan, apalagi kalau di Kudus ya. Di Kudus itu tiap hari hampir ada kelas pastol ya, soalnya setiap sore itu minim ada 9 gantangan aktif ya setiap hari, Senin sampai Minggu tuh. Nah, di Kudus ya, Senin sampai Minggu itu minim ada 9 gantangan aktif ya. Nah, semuanya berdekatan ya. Nah, kalau di kelas pastol itu banyak
Masalahnya banyak sekarang pastol bermunculan yang baru fresh, dia pemula-pemula juga banyak ya. Nah itu. Oke, mandinya sekarang udah enak, dia tidak perlu kita pancing pakai semprotan, udah mau mandi sendiri ya. Tapi dia belum masuk ke dalam air, tapi nanti yang kedua biasanya dia langsung nyemplung guys, gitu ya. Cuci muka dulu baru masuk ya. Lucu ya. Ini adalah sebuah proses panjang yang memang kita latih untuk masuk ke karamba ya teman-teman ya. Usahakan kita latih mandi itu dari muda ya. Kita dapat burung mapan pun juga seperti itu. Kalau memang dia belum pernah mandi di karamba, atau dia mandinya di katakanlah di dalam cepuk atau di umbaran misalnya, tetap kita latih di karamba ya. Usahakan kita latih di karamba. Masalahnya kalau dia mandi di karamba, dia mandinya 100% istilahnya apa bahasanya ya, nyampe ya, mandinya tuntas lah, istilahnya seperti itu ya. Dia akan mendapatkan kesegaran yang lebih ketika dia di dalam karamba. Biarkan dia mandi sepuasnya, dia didis sepuasnya sampai dia minta keluar sendiri. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau di pastol seperti ini sih kita tinggal kita latih dia tiap hari. Kalau memang masuknya udah enak kita kurangin ya. Kemarin kita latih Gunung Kong ini setiap hari, hampir setiap hari, pagi dan sore, pagi dan sore. Saya usahakan masuk ke dalam karamba ya, sampai-sampai dia memang benar-benar sudah hafal sama pintunya. Terkadang seperti ya pastol yang satu ya, itu biasanya kalau kita latih terbangnya dia ke atas. Kalau kita obrak pakai tangkringannya ya, kita lepas tangkringannya, kita usahakan masuk, dia biasanya terbangnya ke atas. Tapi lama-kelamaan dia juga mau. Ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Memang pertama kali memang susahnya minta ampun, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa dia. Memang proses seperti itu ya teman-teman ya, tidak ada yang mudah. Jadi jangan patah semangat kita untuk mengajari burung kita supaya burung kita maksimal. Dan usahakan kalau kita punya burung, jangan sampai kita punya ambisi juara. Paling enggak burung udah kerja itu udah membuat kita bahagia ya dengan proses kita. Nah, ini Gunung Kong JR PSB betina bahoroknya Pak Kaji Nabil ya. Alhamdulillah sudah dewasa. Nanti kita tinggal proses di gantangannya ya. Nah itu dia udah mulai nyemplung. Yang tadinya dia cuman mungkin basuh muka saja ya, atau cuci muka. Nah, sekarang udah nyemplung dia. Dulu pun kita kalau dia udah masuk di karamba itu mandinya juga susah, tapi kita pancing dulu dia pakai semprotan ya dari atas gitu kan. Jadi lama-kelamaan dia sudah terbiasa
seperti itu ya. Kalau kita ngelatih burung yang memang belum pernah mandi di karamba, kadang dia kan takut sama airnya, kedalamannya, biasanya seperti itu. Tapi tidak ada masalah, asal kita dekatkan tangkringannya sama air, nanti lama kelamaan juga dia nyemplung sendiri ya teman-teman ya. Itu ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini seputar atau sekilas tentang murai batu Gunung Kong JR vs betina Bahorok ya. Nih dewasanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Kurang lebihnya silakan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.